Artinya virus itu termasuk ke dalam mikrob. Jadi memang selain virus ini, perlu saya sampaikan memang ini adalah kelompok besar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sivitas akademika Universitas Bangka Belitung. UBB Berkisah kali ini bertajuk mengenai Bincang Prodi di Universitas Bangka Belitung. Kali ini kita memiliki tema mikrob dan manfaatnya bagi kehidupan. Kita kedatangan narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Bapak Dr. Rahmat Lingga, SSI, MSI. Selamat datang Pak Rahmat Lingga. Selamat pagi Mbak Aisyah. Selamat pagi Pak. Saya memanggil Pak Rahmat Lingga, Pak Rahmat, Pak Lingga. Pak, Bapak siapa nih Pak? Nyamannya yang mana saja Mbak? Oke baik Pak Rahmat ya. Oke Pak Rahmat, Bapak Rahmat Lingga ini adalah sekretaris jurusan dari biologi di Universitas Bangka Belitung. Kita memiliki tema bincang-bincang kali ini terkait dengan mikrob dan manfaatnya bagi kehidupan, begitu ya Pak ya? Ya. Nah, namun sebelum ke sana Pak, sebelum kita kulik lebih lanjut lagi terkait dengan mikrob dan manfaatnya bagi kehidupan, sebenarnya apa sih Pak bedanya mikrob dan mikrobiologi itu? Baik Mbak Aisyah, sebelumnya selamat pagi juga seluruh pemirsa UBB Berkisah. Iya. Baik, pada kesempatan ini ya sesuai pertanyaan Mbak Aisyah tadi, mikrob gitu ya. Ini memang sebenarnya adalah salah satu kelompok saja ya. Saya mohon izin juga sebenarnya ini untuk teman-teman biologi yang lain, karena sebenarnya kalau di biologi sendiri kita punya secara umum 3 kelompok begitu Mbak. Ada kelompok mikrobnya, ada kelompok botani atau tumbuh-tumbuhan, ada kelompok zoologi atau bidang hewan-hewanan begitu. Nah kalau kita memang saya sendiri bersama teman-teman yang lain fokusnya ke bidang mikrobiologi begitu. Nah mikrob itu sebenarnya adalah nama kelompok umum ya. Oke. Nah kalau secara umum biasanya kalau orang bertanya mikrob itu apa, artinya memang organisme atau makhluk hidup ini yang kecil-kecil begitu ya, yang tidak kasat mata begitu. Kalau zaman dulu mungkin ini makhluk halusnya gitu. Nah ini yang masuk kelompok ke mikrob itu. Secara kelompok sebenarnya ini cukup banyak kelompoknya Mbak ya. Jadi bisa dari kelompok bakteri nanti, bisa ke virus gitu ya, atau jamur, atau mungkin masuk juga kelompok-kelompok parasit lainnya gitu. Nah, itu menjadi objek kajian kita kalau di mikrobiologi. Jadi memang, jadi kalau misalnya bisa disimpulkan mikrob ini di dalam mikrobiologi, begitu bukan Pak? Atau kebalik nih? Atau itu memang sesuatu yang terpisah begitu? Iya, jadi mikrobiologi ini bisa kita katakan kan ini disiplin ilmunya Mbak. Oh, disiplin ilmunya. Iya, jadi satu disiplin ilmu yang objek kajiannya memang fokusnya ke objek-objek yang mikroskopik begitu. Nah itu berarti objek utamanya tadi masuk kelompok mikrob itu gitu. Jadi mikrob ini kalau dulu mungkin sering juga pakai istilah mikroorganisme. Ya, kalau mungkin saudara-saudara kita di luar microorganism gitu ya. Nah kalau kita mungkin sekarang lebih populer kita pakai istilah mikrob gitu. Mikroba juga sama juga. Jadi ada beberapa istilah yang dipakai. Jadi sekarang saya mulai terbuka Pak. Ya kalau ketika Pak Rahmat tadi bilang mikroorganisme, kita terbiasa menggunakan kata mikroorganisme tadi. Ternyata mikroorganisme dan mikrob atau mikroba itu sama, begitu ya Pak? Iya, kurang lebih sama. Kurang lebih sama ya. Jadi mikrob, mikroba, dan mikroorganisme itu kurang lebih sama ya. Secara konseptual sebenarnya sama. Iya, jadi nanti ini bisa jadi gambaran buat adik-adik mahasiswa ya di luar dari program studi biologi begitu, ternyata mikrob, mikroba, dan mikroorganisme itu kurang lebih sama ya, seperti itu. Kemudian Pak, apa sih kira-kira hubungannya mikrob ini dengan kehidupan kita sehari-hari? Ini pertanyaan yang cukup menarik Mbak ya. Jadi ada satu jargon saya katakan begitu ya kita di mikrobiologi begitu. Jadi ada satu jargon namanya dulu mikrob ini sifatnya omnipresent begitu ya. Ya, artinya ini ada di mana-mana begitu. Jadi di semua tempat ya, terutama kita katakanlah sampai saat ini mungkin data atau informasi yang kita peroleh hanya ada di bumi begitu ya, sebagai biosfer atau tempat di mana mungkin makhluk hidup bisa hidup. Mungkin kalau di planet lain kita belum punya data begitu ya. Tapi berdasarkan yang kita pahami memang di seluruh relung kehidupan yang ada di bumi ini hampir bisa ditemukan mikrob ini tadi. Nah, sehingga karena memang dia ada di mana-mana, sehingga mikrob ini tidak bisa terlepas dari kita gitu. Jadi kalau saya selalu bercanda dengan mahasiswa itu di kelas itu, kalau zaman dulu yang disebut dengan hantu gitu ya, ini sebenarnya mikrob ini gitu. Karena dia ke semua tempat bisa masuk gitu.
Nah, Tidak kasat mata. tidak kasat mata. Di semua tempat bisa ada begitu ya. Bahkan ke beberapa tempat yang mungkin organisme lain itu tidak bisa hidup di sana. Kalau mikrob kemungkinan besar bisa kita pastikan masih ada. Gitu. Hanya jenis-jenisnya saja yang beragam gitu. Nah, sehingga kalau bicara peranan ya, nah kalau peranan ini kalau bahasa Inggrisnya itu role itu Mbak ya. Nah jadi peranannya ini bisa kita katakan positif, bisa negatif begitu. Karena kalau bicara peranan, siapa dulu yang nanya kan begitu ya. Nah yang kalau yang bertanya manusia ya tentunya peranan menguntungkan ke manusia belum tentu menguntungkan ke hewan atau ke organisme yang lain begitu. Nah sehingga kalau bicara peranan tentunya sangat luas begitu. Tergantung nanti kita mau bicara dari segi mananya begitu. Sebenarnya seberapa penting Pak kita belajar mikroorganisme atau mikrob ini? Wah penting sekali nih kita harus pelajari seperti itu. Kira-kira bagaimana Pak? Iya, jadi mungkin Mbak karena Mbak Aisyah sudah bertanya ya, kita tahu sekarang mungkin kita pada kondisi saat ini ya. Ini kondisi pandemi kita katakan sekarang, di mana dengan kondisi ini terjadi perubahan yang sangat signifikan ya dari cara hidup kita, bukan hanya di Indonesia atau di Bangka Belitung, bahkan di seluruh dunia begitu ya. Nah ini kalau bisa kita sampaikan bahwa ini adalah salah satu akibat gitu ya, atau katakanlah bukti ya bahwa memang mikrob itu memainkan peranan yang luar biasa di dalam kehidupan kita begitu. Nah kemungkinan kalau kita bicara saat ini kondisi pandemi ini memang aspeknya itu mungkin poinnya itu lebih ke negatif begitu ya. Nah ini salah satunya. Jadi artinya mikrob itu tadi ya, sehingga mungkin bisa jadi orang berpendapat bahwa mikrob ini banyak negatifnya begitu. Nah akan tetapi di luar itu sebenarnya ya di objek-objek kajian kita mikrob itu banyak manfaat lain Mbak. Jadi salah satu cara juga nanti untuk katakanlah untuk mengendalikan misalkan suatu penyakit, kita bisa juga nanti challenge dengan mikrob lain sebenarnya. Jadi peranannya sangat banyak sekali. Itu kalau dari segi kesehatan. Dari segi kesehatan. Dari segi lainnya juga banyak. Ya, makanan sangat banyak sekali. Kita hampir tidak bisa terlepas dengan produk-produk makanan sekarang yang sebenarnya itu rohnya itu sebenarnya adalah mikrob. Gitu. Iya. Berarti di sini Pak Rahmat Lingga, mikrob ini ada beberapa jenis mungkin ya kategorinya ya. Tadi Bapak sedikit menyinggung kondisi saat ini pandemi ya. Artinya virus itu termasuk ke dalam mikrob ya. Selain dari virus kira-kira ada jenis mikrob apa lagi Pak? Kira-kira yang mungkin dari teman-teman atau adik-adik mahasiswa yang belum begitu memahami begitu. Bisa disampaikan Pak Rahmat? Oke, baik. Jadi ini memang kita harus berusaha Mbak membahasnya itu kita dari sudut mana dulu gitu. Tapi kalau kita bicara katakanlah secara umum, bisa kelompok virus ini tadi memang termasuk yang kita katakan sebagai agen penyebab kondisi pandemi sekarang itu memang masuk ke dalam kelompok mikrob juga. Artinya apa? Artinya kajian ini memang kajian dari orang mikrobiologi. Ya mungkin nanti disiplin ilmunya bisa lebih spesifik lagi ke virologi misalnya gitu ya. Jadi memang selain virus ini perlu saya sampaikan memang ini adalah kelompok besar gitu. Jadi mikrob adalah kelompok besar. Di dalamnya lagi ada kelompok-kelompok besar lagi yang merupakan cabangnya. Salah satunya tadi virus, juga ada bakteri dan juga jamur. Ini mungkin adalah tiga kelompok paling umum yang dikaji di dalam ilmu mikrobiologi. Jadi virus bisa saya sampaikan memang salah satu objek kajian di dalam mikrobiologi. Ada virus, ada bakteri, ada jamur. Sebagai orang awam ya Pak, itu identik sekali dengan hal-hal yang mungkin bisa dikatakan negatif ya, atau bisa dikatakan merugikan. Itu betul tidak sih Pak statement hal-hal yang seperti itu dari ahlinya langsung? Silakan Pak Rahmat. Baik, jadi ini mungkin sekalian ini promosi Mbak ya. Silakan Pak, promosi sebanyak-banyaknya mengenai mikrobiologi. Ini di masyarakat kita ya. Ya mohon maaf mungkin katakan saja awam dalam segi biologi maksud saya gitu ya. Artinya nanti kalau dalam disiplin ilmu lain mungkin teman-teman di luar itu malah lebih ahli begitu ya. Memang ada semacam bisa saya katakan dalam tanda kutip mungkin stigma ya, bahwa mikrob itu selalu horor begitu ya. Ya, mulai zaman dulu sampai sekarang begitu ya. Kalau zaman dulu mungkin yang horor itu ya hantu dan teman-temannya begitu. Kalau sekarang yang menjadi horor itu atau yang menakutkan itu kan lebih ke mikrob begitu. Nah ini di satu sisi ini tidak bisa kita salahkan karena memang
terutama kelompok-kelompok penyakit yang sifatnya infeksius itu memang sebagian besar disebabkan oleh mikrob gitu. Nah, akan tetapi jangan sampai kita lupakan bahwa mikrob itu sendiri memiliki peranan lain yang bahkan mungkin kita tidak bisa membayangkan ya, terutama teman-teman yang belum berkecimpung di dalam bidang mikrobiologi ya. Ya, secara nilai ekonomi saja ya bisa kita cari data ya bahwa itu berapa miliar dolar mungkin nilai ekonomi dari produk-produk pangan yang sebenarnya melibatkan peranan mikrob, Mak. Itu dari segi makanan saja. Kita tahu Bangka Belitung sendiri ya, karena kita kebetulan ini di Bangka Belitung itu saya ada makanan favorit saya ya. Apa itu, namanya Pak? rusip gitu ya. Nah, rusip ini sebenarnya apa hubungannya rusip dengan mikrob nih, Bapak? Iya, ya. Jadi secara tradisional ternyata ini nenek moyang kita di Bangka Belitung ini punya kearifan lokal gitu ya. Mungkin tanpa disadari mereka itu sebenarnya adalah mikrobiologis tradisional gitu ya. Nah, di mana tanpa disadari mungkin produk rusip ini macam ikan ya, ikan yang difermentasi ya secara alami. Kalau tidak salah ada penambahan garam atau gula semacamnya. Akan tetapi sebenarnya proses yang berlangsung itu melibatkan bakteri, terutama kelompok bakteri asam laktat begitu. Nah, jadi yang bakteri ini yang sebenarnya yang berperanan dalam mengubah tekstur atau rasa bahkan aroma dari makanan ini tadi dengan menghasilkan asam-asam organik tertentu gitu. Ini salah satu contoh saja dari segi makanan. Nah, belum lagi nanti kita bicara ke aspek-aspek lainnya, Mbak. Ya, terutama kalau mungkin di Bangka Belitung sendiri ya. Kita tahu bahwa kita ini adalah daerah kepulauan yang punya ciri khas yang mungkin tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Oke, apa itu, Pak? Nah, kita ini adalah daerah yang aktivitas tambang ya. Ya, terutama tambang timah itu bisa kita katakan cukup intens begitu ya. Nah, kalau bicara seperti itu ya namanya juga itu sudah menjadi pasangan hidup sebenarnya ya. Kalau bicara aktivitas tambang biasanya itu akan ada perubahan kondisi lingkungan kan begitu. Nah, sehingga sebenarnya dosen-dosen kita ya, tenaga-tenaga pendidik kita objek kajiannya banyak mengarah ke sana, Mbak. Jadi semacam katakanlah upaya-upaya perbaikan lingkungan ya, baik itu menggunakan peranan mikrob atau peranan tumbuhan dan aspek-aspek lainnya gitu. Oke, menarik ya. Berarti ini membuka wawasan baru ya, terutama untuk misalnya mahasiswa yang tidak di ranahnya saintek begitu ya, Pak ya. Jadi ternyata mikrob ini yang kita mengenal begitu hal-hal yang merugikan ya, seperti virus atau bakteri yang merugikan atau jamur yang merugikan. Di luar dari itu banyak sekali hal-hal manfaatnya. Seperti rusip tadi ya, dari segi pangan. Seperti itu ya, Pak ya. Nah, di luar dari itu tadi kaitannya dengan lingkungan. Boleh secara spesifik lagi, Pak, yang dimaksud dengan mikrob dan perannya terhadap lingkungan tadi? Oke, baik Mbak Aisyah. Jadi di bidang lingkungan ya, kita mungkin agak familiar ya dengan istilah bioremediasi. Oke, gitu bioremediasi. Ya. Googling ya, adik-adik mahasiswa. Apa itu bioremediasi, Pak? Calon mahasiswa mungkin paling sering dengar remedial begitu ya. Remedial mengulang. Mengulang gitu ya. Jadi mungkin ini ada semacam kemiripan sih, Mbak, sebenarnya. Jadi seperti apa itu, Pak? Kalau remediasi mungkin bisa kita katakan upaya sebenarnya untuk mengembalikan sebenarnya. Ya, jadi kondisi lingkungan yang mungkin dengan aktivitas manusia, apakah itu pertambangan, industri, pertanian atau yang lain mungkin ya, yang menyebabkan kondisi lingkungan itu berubah dari kondisi yang katakanlah ideal gitu ya. Nah, jadi kita perlu ada upaya-upaya untuk perbaikan itu tadi. Nah, salah satunya nanti kita di sini melibatkan agen biologis. Jadi kita pakai istilah bioremediasi begitu. Nah, salah satunya mikrob bisa berperan di sini, Mbak Aisyah. Oke. Jadi mikrob ini kalau di kita ya di Prodi mungkin beberapa dosen kita itu aktif kajiannya ke arah sana. Ada yang salah satunya itu mengkaji tentang aktivitas atau peranan dari kelompok mycorrhiza. Jadi ini sebenarnya adalah kelompok jamur ya yang secara biologis itu sebenarnya bisa kita katakan tidak bisa hidup tanpa tumbuhan gitu. Jadi ini cinta sejatinya tumbuhan gitu ya. Jadi ini ya ternyata berdasarkan beberapa kajian itu bisa berperan, salah satunya mungkin dalam meningkatkan kesuburan tanah gitu ya. Jadi bisa masuk kategori membantu proses suksesi begitu ya. Nah, selain itu sebenarnya banyak lagi, Mbak. Jadi salah satunya juga kajian-kajian kita itu ada terkait dengan
eksplorasi begitu ya, atau upaya untuk mencari ya agen-agen potensial dari kelompok mikrob terutama bakteri misalnya ya, yang memiliki kemampuan salah satunya adalah untuk mengakumulasi logam. Wah, seperti apa itu maksudnya Pak? Boleh lebih spesifik lagi dijelaskan pada kita? Ya jadi mungkin sederhananya ini ya, karena kita tahu bahwa beberapa aktivitas tambang itu dilaporkan itu dengan adanya efek samping ya, atau hasil dari pertambangan itu ada logam berat gitu ya. Logam berat ini yang mungkin selama ini tertanam di perut bumi dengan aktivitas pertambangan, artinya jadi keluar ke permukaan gitu ya. Nah sehingga kalau dibiarkan ini kita khawatir memang apakah dia lepas ke perairan itu bisa membahayakan katakanlah komponen biologis lainnya. Nah akan tetapi sebenarnya di alam gitu ya, jika kita biarkan alam itu mengatur dirinya sendiri, alam sebenarnya sudah punya mekanisme Mbak. Jadi ada kelompok mikrob yang sebenarnya punya kemampuan gitu ya untuk mentoleransi ya, sekaligus dia bisa hidup dengan keberadaan logam ya, dengan menghasilkan senyawa-senyawa tertentu misalnya ya, misalkan nanti kelompok, mungkin kalau orang kimia sebutnya kelompok eksopolisakarida ya. Jadi dia bisa mengikat begitu semacam itu logam itu tadi. Jadi ini salah satu objek kajian kita gitu. Jadi kalau apa namanya adik-adik calon mahasiswa misalnya nanti mungkin berminat ke bidang biologi begitu. Ini salah satu bidang yang bisa kita tekuni begitu ya. Ya selain kita apa namanya sebagai bukti rasa cinta kita terhadap daerah kita, karena kita tidak bisa mungkiri bahwa daerah kita ini adalah daerah tambang gitu. Ya, sebagai mungkin salah satu mata pencarian yang banyak dikerjakan oleh orang tua kita, saudara-saudara kita begitu ya. Jadi mungkin dalam hal ini bisa kita memainkan peran begitu ya. Menarik sebenarnya ya Pak ya. Jadi mikrobiologi ini atau mikroba tadi ya. Tadi kan kita berbicara mengenai mikroba itu ada 3 jenis yang umum. Ya, tadi kita sempat menyinggung mengenai virus, kemudian bakteri, jamur. Tapi tadi di awal kita diskusi kebanyakan tentang bakteri nih. Benar. Bakteri yang merugikan dan bakteri yang menguntungkan ya. Bakteri yang menguntungkan tadi ke arah makanan ya, contohnya rusi. Kemudian bakteri yang ke arah lingkungan, perannya seperti apa? Tadi sudah ada risetnya juga ya dari dosen biologi. Nah, terkait dengan jamur nih Pak, mungkin bisa lebih spesifik lagi, apakah jamur itu selalu identik dengan, kan ada beberapa jamur yang makro ya, itu kan bisa dimasak, ada jenis-jenis tertentu yang tidak beracun misalnya seperti itu. Namun ada tidak sih kira-kira Pak jamur tertentu yang memang juga yang merugikan itu seperti apa? Seperti itu. Yang kira-kira menguntungkan contohnya ada tidak Pak? Kira-kira seperti itu Pak Rahmat. Baik Mbak Aisyah, mungkin saya mulai ini dari kita semacam merunut sejarah dulu tidak apa-apa Pak, sejarah dijelaskan. Supaya bisa terjawab pertanyaan Mbak Aisyah tadi, bahwa memang secara umum kalau dikatakan jamur adalah kelompok mikrob, mungkin orang bertanya-tanya tuh. Karena orang Bangka sendiri punya jamur favorit bernama jamur pelawan. Nah gitu ya. Itu kan Pak, terlihat jelas nyata ya kayak gitu. Jelas, bukan makhluk halus. Gitu ya. Jadi sebenarnya Pak. Kalau kita runut kembali, kalau zaman dulu memang apa namanya cabang-cabang ilmu mikrobiologi itu salah satunya ada mikologi gitu ya. Nah, akan tetapi sebenarnya seiring perkembangan di beberapa negara mungkin ini sudah lebih spesifik. Memang bukan mikrobiologi lagi, mungkin sudah langsung mikologi. Bahkan cabang-cabangnya sudah ada lagi sebenarnya, Mbak. Jadi ini hanya terkait sejarah saja ya, mungkin secara struktur ya, mungkin dia bukan bisa kita katakan tidak masuk kategori mikrob karena kita bisa lihat langsung gitu. Tetapi karena dia adalah masuk secara biologisnya adalah kelompok jamur, artinya teman-teman dari pelawan ini tadi memang sebagian masih masuk kelompok mikrob begitu. Sehingga ya tidak salah juga kita katakan dia adalah objek kajian dari mikrobiologi sebenarnya. Nah, terkait apa namanya jamur pelawan tadi ya. Nah, jamur pelawan itu kalau secara biologi mungkin masuk kelompok jamur makro kita sebut malah. Jadi kita semacam kasih pembelaan diri gitu ya. Ya, jadi karena dia tadi masuk objek mikrobiologi tetapi karena dia makroskopik sehingga kategorinya nanti secara umum disebut jamur makroskopik. Nah, artinya kalau ada makroskopik ada yang mikroskopik tuh. Nah, mikroskopik ini banyak Mbak sebenarnya ya. Jadi yang apa namanya memiliki peranan juga banyak. Salah satunya mungkin jangan lupa yang paling banyak dikonsumsi orang Indonesia ya, tempe itu ya. Jadi tempe itu salah satunya memang adalah agen pembuatnya itu adalah kelompok jamur. Disebut nanti kelompok kapang atau mold begitu ya. Kalau di luar negeri mungkin orang Inggris bilangnya mold. Nah, selain itu sebenarnya ada kelompok satu lagi
itu namanya kelompok ragi atau Oke. yeast. Ya, kalau di Arab mungkin khamir begitu ya. Nah, jadi ini adalah kelompok yang secara struktur lebih mirip bakteri sebenarnya. Tetapi kalau kita dalami lagi nanti biologinya, tentunya memang dia berbeda dengan bakteri begitu. Oke, baik Pak. Lalu di program studi biologi itu sendiri, seberapa banyak mahasiswa yang minatnya itu ke arah mikrobiologi begitu? Atau yang kedua terkait dengan kira-kira sisi serunya, funnya belajar mikrobiologi ini seperti apa sih Pak? Oke, baik Mbak Aisyah, mungkin ini sekaligus saya nyampaikan informasi bahwa memang secara umum kalau dia mahasiswa memang di kita itu mungkin ada katakan dinamika lah ya. Artinya kadang nanti angkatan tertentu dia lebih banyak ke zoologi, ada yang ke botani, ke mikrobiologi begitu ya. Tapi memang kalau kita rata-ratakan mungkin hampir bisa kita katakan merata gitu ya. Jadi kalau misalkan mahasiswanya ada 60 mungkin kalau tidak 20 mikrobiologi mungkin 15 begitu ya. Sisanya mungkin ke botani atau ke zoologi begitu. Nah, terkait dengan bicara serunya gitu ya. Iya, jadi biologi ini memang karena malu halus tadi ya Pak ya, kayak gitu. Gimana serunya kira-kira belajar mikro ini? Biologi ini memang salah satu kalau bicara seru-seruan ya tentunya ini bidang ilmu yang sangat seru sebenarnya. Ya, kenapa saya katakan seru? Karena laboratorium atau tempat kita melakukan studi atau penelitian begitu atau praktikum nanti namanya itu hampir semua tempat bisa. Jadi sehingga tidak akan heran kalau orang biologi naik gunung, masuk hutan, ya, ke laut, menyelam, gitu ya. Jadi mirip-mirip teman-teman di perairan juga gitu ya. Ya bahkan ada juga yang kalau yang mikrobiologi ada yang sampai terkadang harus tidur di lab itu, Mbak. Ya, jadi ngapain Bapak kira-kira tidur di lab tuh anak-anak? Iya, karena memang ya katakan ini mikrob ini kan kecil gitu ya. Biasanya kalau yang kecil ini kan perawatannya harus ekstra gitu. Ya bayi saja mungkin kalau bayi itu kan butuh perawatan ekstra gitu ya. Nah, jagain betul-betul ya Pak ya. Benar. Jadi teman-teman mahasiswa yang ngambil peminatan mikrobiologi terkadang memang kadang sampai jam 2 malam gitu ya. Ya mungkin apakah namanya buat media, sterilisasi, menghitung bakteri begitu ya. Sehingga mungkin di awalnya akan berat begitu ya. Ya karena harus tentunya kalau masuk peminatan mikrobiologi tentunya harus ada perubahan mungkin dari gaya hidup. Tapi kalau hasil diskusi saya dengan para mahasiswa yang ngambil peminatan mikrobiologi pada akhirnya fun-fun saja, malah enjoy mereka malah punya pengalaman baru gitu ya. Ya, jadi saya juga kadang mengamati tuh status mahasiswa itu baik di WA atau di sosmed lainnya itu sepertinya dengan kemampuan mereka era digital ini ya. Jadi ternyata kegiatan mereka itu bisa dikemas jadi lebih menarik begitu. Jadi nih adik-adik calon mahasiswa yang mau ke biologi nggak usah takut belajar mikrobiologi ya, walaupun misalnya kita harus begadang gitu kan, tapi tetap harus menjaga bakterinya begitu ya Pak ya. Ketika mungkin apa sih istilahnya kultur bakteri begitu. Benar, ya. Kira-kira Bapak boleh disampaikan tantangannya kalau misalnya kita mau mengkaji mengenai mikroba ini seperti apa Pak? Tadi sudah disampaikan sedikit ya, jadi memang harus habitnya di laboratorium akan berbeda begitu. Selain dari itu Pak kira-kira? Baik Mbak Aisyah, jadi ini juga mungkin ini pemandangan umum ya. Di biologi memang di biologi sendiri itu sebagian besar orang selalu melihat itu mahasiswanya cewek. Jarang sekali laki-laki begitu ya. Nah, apalagi nanti kalau masuk ke pembidangannya ke mikrobiologi, cowoknya malah lebih sedikit lagi. Kalau awalnya sudah sedikit, pasti semakin sedikit. Nah, ini mungkin semacam pola umum ya. Jadi kalau bicara masalah itu tentunya salah satunya memang kalau mengambil bidang mikrobiologi ini tentunya salah satunya ketelitian dan ketekunan itu memang sangat dibutuhkan gitu ya. Nah, jadi sehingga pertanyaan sekarang apakah kalau laki-laki itu tidak tekun? Nah, ini kan jadi semacam bicara gender begitu ya. Jadi saya tidak tahu itu. Nah, salah satunya kalau saya sendiri, saya laki-laki, saya enjoy saja menikmati mikrobiologi begitu. Karena saya paham betul bahwa lab kita bukan di dalam ruangan itu saja sebenarnya. Ya, saya itu eksplorasinya itu bisa ke semua tempat. Gitu. Nah tadi sudah saya sampaikan bahwa objek kajiannya bukan hanya bakteri, gitu. Bisa jamur, bisa virus. Saya sering masuk ke hutan. Gitu. Nah itu jadi sebenarnya ya sangat asik sebenarnya. Bisa terlihat dari yang Bapak sampaikan tadi ya, memang ternyata mikrobiologi ini manfaatnya luar biasa sekali, apalagi kita berada di masa pandemi seperti ini dan itu bagian
dari kajiannya mikrobiologi, begitu ya Pak. Terakhir Pak Rahmat, terkait dengan prospek kerja untuk mahasiswa kita yang concern di mikrobiologi, kira-kira bisa kerja di mana atau bisa jadi apa begitu? Kira-kira Pak Rahmat? Oke, jadi pertanyaannya juga paling sering ditanyakan mahasiswa betul, juga Pak. ini, Mbak. Ya, biar adik kita jadi ada gambaran kalau misalnya mau fokus ke mikrobiologi ini saya bisa jadi apa ya ke depannya nanti begitu. Ya, jadi saya jadi sering bercanda nih dengan adik-adik mahasiswa, terutama mahasiswa baru ya. Kalau ditanya nanti kerjanya kemana Pak? Yang mau kerja itu kan kamu, harusnya kamu yang tahu kemana bekerja begitu ya. Iya. Ya, tapi itu saya hanya bercanda saja gitu ya. Artinya memang pada prinsipnya yang mau kerja itu memang mahasiswa. Jadi tugas kita itu adalah bagaimana mengarahkan gitu ya. Kira-kira nanti membentuk pola mahasiswa lulusan kita itu kira-kira nanti kita bekali dengan apa. Nah, di jurusan kita sesuai dengan desain kurikulum kita memang secara umum kita inginnya itu polanya itu ada 4 macam. Jadi pertama kita sebut dengan istilah peneliti muda gitu ya. Ya, karena memang biologi ini laboratoriumnya itu paling luas begitu ya. Kita punya hutan, punya laut gitu ya. Indonesia itu salah satu secara biodiversity itu paling kaya di dunia gitu ya. Sehingga sangat saya rasa sangat sesuai jika profil lulusan yang kita harapkan terutama adalah peneliti muda. Itu yang pertama. Kalau lokasi kerja atau tempat bekerja ya kita tahu sendiri begitu ya. Bisa di lembaga pemerintah, di swasta begitu ya, di LSM mungkin kalaupun tidak kelas dunia mungkin tingkat nasional itu sangat banyak membutuhkan peneliti-peneliti yang berkompeten di bidangnya. Nah, yang kedua kita juga punya profil namanya duta sains gitu ya. Duta sains. Iya, jadi apa kita itu, sebut Pak? di dokumennya itu duta sains. Jadi duta sains itu artinya adalah karena kita punya kajian hasil-hasil riset kita di biologi, bukan hanya di prodi kita saja. Artinya ini kita juga harus punya tugas untuk diseminasi, menyebarkan informasi-informasi ke publik. Jadi mungkin bahasa sederhananya orang mungkin menganggap ini mau jadi guru nih. Jadi sebenarnya duta sains itu bukan hanya guru saja, Mbak. Ya, jadi karena sekarang paradigma pendidikan juga sudah berubah jauh, kita paham sendiri akan hal itu. Sehingga memang saya rasa sangat tepat kita pakai istilah duta sains. Nah, yang ketiga itu ada namanya wirausahawan. Nah, dengan konsep kita sekarang, saya rasa ini yang paling perlu kita dorong. Gitu ya. Kita punya paling banyak sumber daya di Bangka Belitung, ya, utamanya di Bangka Belitung. Artinya banyak sekali sebenarnya hal-hal yang bisa dijadikan sebagai objek wirausaha oleh mahasiswa. Ya. Nah, kita akan berusaha membekali yang membantu mahasiswa untuk menemukan arah yang tepat ke sana. Nah, terus yang terakhir itu kita sebut namanya lebih ke aktivis lingkungan gitu ya. Karena kita tahu bahwa daerah kita ini adalah daerah yang banyak katakan aktivitas pertambangan atau yang lainnya, tentunya butuh insan-insan muda terutama ya yang punya niat yang tulus dan tenaga yang masih kuat, tentunya dengan basic akademis biologi yang cukup. Ini yang kita harapkan nanti mungkin bisa berbicara lebih banyak dalam upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan di bumi serumpun sebala yang kita cintai. Mantap, luar biasa sekali Pak Rahmat Lingga. Terima kasih banyak untuk sharing sessionnya. Sebenarnya ini menjadi wawasan baru untuk mungkin bagi mahasiswa yang tadi saya sampaikan di awal ya, mahasiswa yang mungkin bukan ke arah sains atau di luar dari itu seperti saya yang masih awam juga sebenarnya jadi belajar banyak dengan Pak Rahmat Lingga bahwa mikrob itu ternyata sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu yang merugikannya maupun yang menguntungkannya. Jadi di sini memberikan wawasan hal-hal yang memang menjadikan kita istilahnya hal yang baru, new insight sekali bahwa ternyata mikrob itu tidak sebatas hal-hal yang negatifnya saja, tapi ternyata banyak hal-hal yang bermanfaatnya juga. Baik, itu saja. Terima kasih banyak Pak Rahmat Lingga. Demikian bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Saya Aisyah, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.